Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan sekarang saatnya kita insya Allah akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Alhamdulillah langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk ke Instagram kita. Ada pertanyaan dari @raisafans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagaimana jika ada pengunjung yang memesan makanan untuk dikonsumsi di tempat langsung, namun pesanan tersebut nggak dihabiskan. Padahal kalau kita nggak menghabiskannya sama dengan menjauhi rezeki dari Allah. Apa benar atau bukan mitosnya? Mohon tanggapannya dan jawabannya. Terima kasih. Ustadz Maulana bagaimana nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari sekian banyak penyebab orang jadi miskin adalah orang-orang yang melakukan pembuangan makanan ataupun dalam hal ini mubazir. Ingat, harta itu yang ada di atas meja, tapi kalau sudah berpindah ke piring itu sudah namanya rezeki. Dan ketika orang menyisakan makanan itu adalah tanda kemiskinan. Ingat, larangan untuk melakukan mubazir. Innal mubaziran ihwan sayatin. Orang yang mubazir itu bersaudara dengan setan. Kalian aja yang bersaudara, aku nggak mau. Siapa Juga itu? nggak mau. Orang yang suka yang mubazir. Mubazir. Kalau perlu makanan yang melengket di tangan itu dijilat. Dijilat. Kenapa? Sampai di atas piring itu tidak boleh ada tersisa. Minuman sekalipun, minuman harus sampai habis. Makanya ambil sesuai kebutuhanmu. Ini, nah gimana kita jualan? Terus dia menyisakan makanan. Maka sisa-sisa makanannya itu mungkin kita kasih bebek, ayam. Bisa dikumpulin. Jadi dikumpulin supaya kita juga membantu mereka. Karena utamakan jangan sampai ada berlebih-lebihan, apalagi sebenarnya menolak rezeki jatuhnya. Betul, aduh nauzubillah. Nah Iya. baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Ini ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebut saja aku hamba Allah, baik. Jadi gini Ustadz, kemarin aku beli barang tapi yang aku beli gak sesuai pesanan. Terus aku protes ke tukang dagangnya. Tukang dagangnya gak mau ganti barangnya dengan alasan salah di kita. Apa dalam Islam ada hukum tersendiri atau kita harus ngalah? Soalnya barang yang dibeli harganya cukup besar dan rugi kalau nggak diganti. Ustadz Bani mau jawabannya. Masya Allah. Dulu Rasul SAW pernah marah ya. Sampai naik ke atas mimbar. Ada orang-orang yang memberikan syarat tapi sepihak menguntungkan. Kepada yang satu tidak menguntungkan. Nah dalam transaksi kita sehari-hari kita juga ada temukan beberapa syarat yang nampaknya kurang sesuai. Misalnya barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan atau ditukar. Ini syarat yang nggak betul. Kenapa? Karena kalau sudah dibeli ternyata cacat itu mesti ditukar dan dikembalikan. Jadi mestinya barang yang sudah dibeli kalau ada cacat boleh dikembalikan atau ditukar. Tapi kalau enggak ya enggak harus begitu. Nah ini kalau transaksi online seperti ini mungkin agak sulit. Kita memang tidak bisa menuntut. Tapi sebagai seorang penjual mestinya kita mesti hati-hati. Karena kalau tidak, nauzubillah min dzalik, keberkahan akan Allah cabut. Dan bagi kita sebagai pembeli, hati-hatilah, telitilah membeli dengan baik. Jangan sampai kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita pesan itu. Betul, betul. Makanan yang sudah dimakan tidak boleh dikembalikan. Nah kalau itu iya, itu tapi benar. dulu aku pernah tuh ya, Ustadz beli speaker, di gambarnya tuh ya maksudnya speaker besar kok murah banget gitu ya. Terus aku beli, pas beli ternyata speakernya cuma segede gini. Di gambar besarnya sebesar gini, ya Allah. Nah, itu Tapi tuh. kalau online sekarang ada juga bagus penjual, dia bilang sediakan sertakan video unboxing. Betul. Jadi divideokan sebelum dibuka. Jadi kalau betul. cacat di dalam Iya. tuh boleh dikembalikan. Nah itu mungkin solusi terbaik. Solusi, tuh. solusinya. Baik jamaah, Masya Allah mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Dan insya Allah sekarang akan ditarik kesimpulan dan nanti ditutup oleh doa oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Nabi SAW berdagang karena dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala cara bicaranya harus lembut, harus ramah. Karena beliau akan berdakwah kepada seluruh dunia. Yang kedua, Nabi SAW diberikan skenario hidup untuk berdagang oleh Allah Subhanahu wa taala karena dilatih kejujurannya. Kemudian Nabi SAW diberikan kuliah perdagangan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dilatih tawakalnya ala Allah. Semua pedagang berangkat menjajakan dagangannya itu tidak ada jaminan akan laku. Kalau ditanya, pasti laku nggak hari ini? Ya nggak tahu juga sih. Tapi kenapa masih berdagang? Itu karena bentuk tawakal ala Allah, menyerahkan semua kepada Allah setelah berikhtiar maksimal. Maka pedagang yang berberkah adalah yang tidak dilalaikan oleh dagangannya, oleh bisnisnya, oleh usaha
usahanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Waktu sholat ya sholat, waktu ibadah ya ibadah, dan menjadikan perdagangannya sarana untuk menolong orang lain sehingga dinilai ibadah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik yang halal banyak mudah lagi berberkah, wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal kami yang engkau terima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam Itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Tadausi, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah